Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Nusaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Aqsa Perumahan de Latino Serpong, Tangerang Selatan. Sebuah tema yang sangat menarik sekali. Tadi sesaat kita simak, yaitu sebuah paparan yang menegaskan kepada kita betapa kita adalah umat akhir zaman yang kini dipertemukan dengan kualitas ujian yang sangat berat yang terkadang menggerus kualitas ketauhidan kita. Lantas bagaimanakah kita harus tetap bertauhid, bertahan dalam tauhid yang benar di era modern? Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita, Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan Ustadz Abdul Somad. Seperti biasa, kami undang Anda untuk mengirimkan pertanyaan melalui Instagram di @dame_tv1. Inilah Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak ada yang dapat kita ucapkan atas segala nikmat hembusan nafas, kedipan mata, bisikan hati dan telinga, langkah kaki, hayunan tangan, selain ucapan yang diajarkan Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi majlis kita ini tidak akan bermakna, hanya akan menjadi antanajifah, majlis bangkai busuk dan berbau, kalau tidak menyebut salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kedudukan kita di hadapan Allah jatuh rendah kalau tidak memuliakan guru-guru kita. Hadir bersama kita pada kesempatan baik, di tempat yang terbaik, majlis yang baik bersama orang baik. Kiai Haji Sumarno Syafi'i, pengasuh pondok pesantren Darus Sa'adah. Beliau sudah pulang dari Kairo tahun 1983. Waktu itu saya masih kelas 1 SD. Jadi jangan heran kalau tausiah Ustaz Somad agak grogi kali ini. Marilah kita jaga ketauhidan kita, kata Ustaz Fulan. Mari kita murnikan akidah kita, kata Kiai Fulan. Marilah kita belajar ilmu kalam, kata Al-Allamah Fulan. Akhirnya masyarakat bingung. Apa ini Ustaz? Tauhid, akidah, ilmu kalam? Masih ada satu lagi, Al-Fiqhul Akbar. Dia disebut dengan tauhid karena mengesahkan hanya satu tunggal, tidak berbilang. Qul huwallahu ahad. Kalau terlintas di pikiranmu ingin menyembah batang kayu, batu dan hantu, maka semuanya bukan Tuhan, karena hanya Dia saja. Allah. Adakah selain Dia? La ilaha illa huwa. Mengesahkan, menunggalkan, mensatukan itu disebut dengan tauhid. Mengapa disebut dengan ilmu akidah? Akidah adalah dua tali yang diikatkan. Ada ijab, ada qabul, disebut dengan akad. Akad jual beli, akad nikah. Disebut dia dengan akidah karena kita mengikatnya seperti ikatan tali simpul mati, bukan seperti ikatan tali sepatu terasa longgar, diketatkan terasa ketat, dilonggarkan. Kalau sudah satu kali ikatan, sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ilmu yang membahas itu disebut dengan ilmu kalam? Karena para ulama yang bergelut di bidang akidah ini selalu mengatakan di pembahasannya, al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada. Pembahasan tentang ini, maka disebut dengan ilmu kalam. Mengapa disebut dia dengan al-fiqhul akbar? Karena ada fikih kecil. Fikih kecil tentang air suci mensucikan, tentang fikih salat, tentang fikih zakat, tentang fikih haji, tentang fikih umrah, tentang fikih musik, tentang fikih bi'ah lingkungan hidup. Ada fikih yang besar mengkaji tentang Allah, maka disebut dengan al-fiqhul akbar. Namanya beda-beda, tapi pembahasannya satu, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Sama juga. Tadi dari mana? Tausiah. Di mana? Di TV One. Yang ceramah siapa? Ustaz Abdul Somad. Oh enggak. Tadi yang tausiah itu lain. Siapa? UAS. Sama, podo. Satu juga orangnya, namanya macam-macam. Lalu untuk apa mempelajari ini? Sekarang dengan perkembangan zaman luar biasa, ada orang Eropa mengatakan, dulu Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Maka akidah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menyusun apa yang disebut dengan sifat-sifat Allah yang selalu kita baca. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Dinyanyikan di surau Langgar dan Musalla. Lalu ada orang yang membantah. Mengapa sifat Allah cuma 20? Sifat Allah banyak. Betul. Lalu 20 itu apa? Itu kunci-kunci. Siapa yang menguasainya, maka semua aliran sesat akan terbantahkan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Nietzsche namanya, gila akhir hidupnya, mati kena sipilis. Dia mengatakan Tuhan pernah ada, tapi Tuhan sudah mati. Cukup dengan satu sifat dari sifat 20, terbantahkan. Sifat apakah yang bisa membantah pemikiran Nietzsche?
insya Allah akan keluar dalam ujian akhir semester. Cukup dibantah dengan sifat baqa, wujud, qidam, baqa. Baqa artinya tidak akan mati. Kalau mati berarti bukan Tuhan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau ada orang yang mengatakan bahwa kalau lahir menjadi Tuhan, sebelum sholat subuh kita sudah baca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua sebelum matahari terbit, sebelum berangkat tempat kerja, sebelum beraktivitas, kita kuatkan diri kita, qul huwallahu ahad. Meminta hanya kepada Dia, jangan meminta kepada yang lain. Allahus, mentang-mentang namanya Abdul Somad, ayat itu yang dia baca. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan dia tidak diperanakan. Kalau ada orang mengatakan, mana Tuhan itu? Kalau sesuatu yang ada ini ada, tidak mungkin dia bisa ada tanpa ada yang mengadakannya. Maka yang mengadakan itu wajibul wujud. Itulah dia yang wajib wujud, Allah Subhanahu wa taala. Siapa namanya? Allah. Lalu kemudian mengapa orang cenderung untuk mempersekutukan Allah? Ada 5 orang soleh-soleh, baik-baik, ahli ibadah. Namanya Wat, Suwa, Ya'uth, Ya'uq, Nasr. Boleh kasih nama anaknya. Siapa nama anaknya? Wat. Siapa nama anaknya? Suwa. Orang soleh baik ini meninggal. Lalu kemudian orang rindu, dibuatkan patungnya. Lama-lama dimintakan doa. Itulah asal muasal mempersekutukan Allah. Mudah-mudahan akidah anak-anak kita kuat. Hanya meminta kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Abdul Somad yang baru saja menyampaikan mukadimah yang insya Allah tentu saja nanti menjadi bahan bagi kita untuk berdiskusi di segmen 3, 4, dan 5. Untuk itu kami persilakan kepada para jemaah Masjid Al-Aqsa untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema ketauhidan. Kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih, pemirsa masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yaitu berkaitan dengan ketauhidan. Kita tahu bahwa para ulama, para guru-guru kita tidak pernah bosan mengingatkan hal yang berkaitan dengan ketauhidan. Karena ini adalah merupakan dasar yang paling utama yang harus kita perhatikan untuk hidup sehari-hari yang kelak justru apa yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lantas bagaimanakah mewujudkan ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari? Kiai Haji Sumarno Syafi'i, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Summa salatu wassalamu ala khairil ibad, sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad, amma ba'. Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Somad yang sama kita hormati, DKI Masjid Al-Aqsa, panitia penyelenggara, segenap para pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana Anda berada, dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sudah tadi literatur dan definisi tentang tauhid disampaikan oleh Adinda Ustadz Abdul Somad. Kita sekarang jadi umat ini yang paling terberat hidup di akhir zaman. Karena tantangan dihadapi oleh kita jauh lebih berat daripada tantangan yang dihadapi oleh Sayyidina Bilal. Tantangan yang dihadapi hari ini oleh kita jauh lebih berat daripada yang dihadapi oleh Amr bin Yasir. Karena itu baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad, terlepas hadis ini hasan maupun sahih, yang penting ini adalah qaulur Rasul. Tuba liman aman nabi walam yaroni.
Beruntung kata Rasul kalau orang masih mau percaya iman kepada aku. Sementara dia nggak pernah melihat aku. Artinya kan ketika ada Rasul ungkapkan kata-kata tuba, tantangan yang berat bagi kita siap menghadang setiap saat. Karena itu tauhid harus ditanamkan dari sedini mungkin. Awal wajibin alal insan ma'rifatul illahi bistiqah. Ini adalah pondasi yang paling penting dalam kehidupan rumah tangga. Kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan individu. Jangan berharap bangunan negara, bangunan individu, bangunan diri kita akan kokoh dan kuat. Menjadi jelma manusia yang sempurna kalau tauhid kita berantakan. Bu, apaan? Tauhid. Tauhidnya yang mana Pak? Al-aslu asal. Asalnya mana? Akidah. Akidahnya mana? Adalah kalimat tauhid. Pengucapan kalimat la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan hanya pandai kita berucap, siapapun bisa. Tapi ketika yang namanya kita pengejawantahan dalam kehidupan ini yang paling berat. Akal bergerak dengan bebas, nafsu syahwat yang bergerak dengan seenaknya. Kemauan kita pun yang mendorong dan dijembatani oleh segala macam kepentingan. Yang terkadang jangankan orang yang tidak berpeci, jangankan orang yang berambut gondrong, yang kelihatan sorbannya kayak bantrak, modelnya kayak wali, lebih jahat daripada iblis. Betul Ustaz? Nanti lebih panjang kita jelasin. Karena itu kan betul Kanjeng Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi tauhidnya di mana Pak? Di hati dulu. Salat kita baca, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Habis salat selfie, pret. Ya Pak ya. Yang lebih parah lagi kalau di Masjid Al-Aqsa depan Ka'bah, pret. Masuk Instagram, masuk lagi update status. Katanya karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh manusia. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Kan rentang bangunan kita ini hancur kalau sudah yang namanya ada dualisme. La syarikalah. Jangan ada dualisme, jangan ada sekutu. Ibu kalau diduain mau enggak? Bu, kalau diduain mau enggak? Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu daripada kau duakan cintaku denganmu. Kan begitu. Betul apa betul? Apalagi Allah. Jangan kira main Pak, Allah murka, Allah marah karena kita ada dualisme. Ngaku kita nyembah kepada Allah tapi kita masih tunduk dengan harta. Tunduk dengan jabatan, tunduk dengan kekuasaan. Kepada atasan boleh kita takzim, boleh kita hormat. Tapi yang namanya kita tunduk dan patuh. La ta'ata. Tidak ada ketaatan lima siatil khalik. Kepada pemimpin yang mengajarkan, atasan yang mengajarkan kita maksiat kepada makhluk. Saya lebih tegas dari yang tegas. Makanya Ustaz Somad tadi, waduh, dia baru kelas SD, saya sudah di Kairo. Jadi kalau orang tahu saya sudah nggak kaget. Lawang saya juga. Kalau sekarang kan cuma penikmat reformasi. Lah sekarang saya ikut bangun di jalan reformasi. 84 saya tahu kasus Tanjung Priuk. Baru kali ini kan saya bicara. Kalau dulu orang yang namanya dakwah Pak. Betul-betul kita hadapi di Indonesia. Bagaimana kita menghadapi yang namanya kekuatan ideologi. Mempertahankan Islam. Ketika pada waktu dulu bagaimana Pancasila disisipkan sebagai apa? Asas tunggal. Saya tolak. Resiko saya berhadapan dengan TNI. Dulu.
Sekarang makan enteng-enteng aja Ustaz. Alhamdulillah. Cuman apakah lepas ujian? Tidak. Justru sekarang ujian kita lebih berat. Mana yang diuji? Kita menghadapi yang namanya gejolak ekonomi, gejolak sosial. Apalagi sudah terfasilitasi dengan teknologi. Masya Allah, kadal fakru ayakuna kufron. Cuman gara-gara perut lapar, ekonomi terjepit, bisa kita hilang ideologi cuma gara-gara lapar. Terus lanjut, kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Baik, terima kasih Kiai. Itulah tadi sebuah gambaran kepada kita yang menegaskan bahwa kita harus selalu waspada dengan bentuk-bentuk kesyirikan kecil yang kita tidak menyadarinya, yang ternyata secara perlahan-lahan justru membuat kita semakin jauh dari Allah. Tapi insya Allah mudah-mudahan 3 segmen yang akan kami siapkan ini akan semakin menuntaskan pembahasan kita untuk memahami makna daripada ketauhidan yang sesungguhnya. Setelah pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang ketauhidan. Dan alhamdulillah tadi kita telah mendapatkan paparan dari guru-guru kita berkaitan dengan bagaimanakah tantangan kita, di mana hingga sampai saat ini kita diperpanjang usianya hingga mencapai pada era akhir zaman, di mana era ini begitu banyak ujian yang ada di depan kita. Setelah keluar dari masjid kita menghadapi ujian, pulang dari masjid, pulang dari kerja, semua ujian tetapi dengan kualitas yang lebih berat lagi. Lantas bagaimanakah kita mampu mempertahankan ketauhidan kita? Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh guru-guru kita ini akan semakin memantapkan kualitas dan kematangan daripada ketauhidan kita. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Heru yang akan dijawab pertama kali oleh Ustadz Abdul Somad. Silakan Bapak Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan berdiri Pak, maskernya diturunkan sebentar biar jelas semuanya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kalau kesirikan menyembah patung, menyembah batu, menyembah pohon dan sebagainya di zaman sekarang mungkin kita relatif bisa mengatakan aman lah, udah jarang yang seperti itu. Nah tapi yang lebih halus ini yang kami khawatirkan Ustadz, misalkan zaman medsos sekarang ya Ustadz ya, kita menyerahkan ibadah kita sulit untuk semata-mata karena Allah. Ada tercampur mungkin pingin pujian dari makhluk juga. Nah, itu apakah itu termasuk kesirikan? Kalau ya, bagaimana mendeteksi kesirikan yang halus-halus begini dan bagaimana membersihkannya, meluruskannya Ustaz supaya aman ibadah kita Ustaz. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Izin Kiai. Apakah hari ini masih ada menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr? Insya Allah tidak ada. Tapi apakah tidak dibicarakan kemusyrikan orang di saat ini dulu pernah dibicarakan di Quran? Ada. Ittakhadha ilahahu hawah. Mempertuhankan hawa nafsu. Mempertuhankan jabatan. Mempertuhankan kekuasaan. Mempertuhankan harta benda. Mempertuhankan popularitas. Enggak ngerti Pak Ustadz? Ketika azan berkumandang hayya 'alas shalah, kamu enggak ke Masjid Al-Aqsa salat zuhur? Zuhur kan panjang. Jam 2.30 masih ada zuhur. Tapi begitu atasan yang nelpon, besok datang jam 7 ya. 6.30 siap. Lalu kita katakan dengan bangga angkat tangan, Allahu Akbar. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati, yang paling aku khawatirkan menimpa umatku asyirkal asghar, syirik kecil. Asyirkul asghar, apa itu syirik kecil itu ya Rasulullah? Ketika itu kau beramal berbuat, kau katakan karena Allah tapi sesungguhnya kau sudah berbagi dengan yang lain. Padahal Allah sudah membeli nyawamu, dirimu dan hartamu. Innallaha ashtara minal mu'minin, Allah sudah membeli dari orang beriman, dirinya, nyawanya, jiwanya, hartanya dibalas Allah bi anna lahumul jannah. Barang yang sudah dijual tidak boleh dijual kepada pembeli yang kedua. Barang yang sudah dijual tak boleh jual pada orang lain. Hanya pengkhianat
yang mau menjual barang dagangannya 2 kali. Jadi tauhid kepada Allah. Ya, nah kemudian yang menarik tadi adalah bagaimanakah kita mendeteksi sirik-sirik yang terjadi yang kita sendiri nggak bisa memahami, ilmu apa yang harus kita gunakan untuk Simpel saja. Kalau sholat di rumah tidak ada orang, ayatnya wadduha. Tapi kalau di depan orang banyak, Yasin. Oh, saya enggak begitu Pak Ustadz. Terus pas di rumah wadduha, pas di masjid tahiyatul masjid, karena kebetulan ada kawan di belakang, wadduha walaili. Pas sendiri iftitah, Fatihah, ayat kulhu inna a'tayna wal asri, satu hembusan nafas. Kenapa beda ketika dilihat orang dengan tidak dilihat orang? Apakah beda Tuhan yang kau sembah di rumahmu dengan yang ada di masjid? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seakan-akan kau melihat dia. Fa illam takun tarah, kalau kau tidak melihat dia, fa innahu yaraka. Dia memperhatikanmu. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Saya teringat ucapan guru akidah saya dulu. Yang sulit itu, kata beliau, merasa sunyi di tengah keramaian, merasa ramai di tengah kesunyian. Walaupun nampaknya kita ramai, tapi sesungguhnya kita sedang sunyi berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nampaknya kita sunyi, tidak ada orang, sesungguhnya kita ramai karena kita sedang berdua dengan Allah. Sampai hari ini belum mampu saya laksanakan. Andai mampu kita melaksanakan itu, insya Allah sepi penjara. Betul sekali, karena tauhidnya sudah sempurna. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Indri. Silakan Ibu Indri berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdul Somad, saya ini sebenarnya wanita pekerja ya. Jadi kalau di kantor itu sering banyak tugas-tugas tambahan yang di luar pekerjaan saya sehari-hari. Jadi kadang-kadang saya pengen sholat duhur atau sholat asar, tiba-tiba ada tugas atau ada rapat bersama bos saya, bos besar gitu ya. Saya susah menolaknya, padahal ya keseharian saya seperti itu, pengennya waktu sholatnya tepat waktu, tapi kenyataannya sangat sulit. Nah itu seperti apa ya? Apakah ini termasuk syirik yang tergolong besar atau seperti apa Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin Kiai. Ya Rasulullah, ayyul a'mal khairun? Apa amal yang paling baik? As-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bersyukurlah saudaraku yang bekerja, tapi di tempat lingkungan kerjanya pimpinannya lebih mengutamakan salat. Saya Ustaz Abdul Somad, apapun namanya rapat, kalau sudah azan berkumandang, salat. Karena salat akan ditanya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Tapi kalau kita mau satu tangga di bawah itu, ini Pak Ustadz, hidup saya memang sulit, susah, zaman masa Allah COVID-19 ini penuh dengan, tak usah kau teruskan cerita, meleleh air mataku. Kalau keluar dari tempat kerja ini belum tentu ada tempat yang lain. Ad-darurat tubihul mahzurat. Tapi bagi yang gara-gara ini sholatnya, berapa banyak pertanyaan, Ustadz apa boleh sholat dalam WC? Kenapa sholat dalam WC? Karena supervisor saya mengatakan gak boleh, time is money, waktu adalah uang. Akhirnya saya masuk ke toilet, saya gelar anduk, saya sholat di dalam daripada tidak sholat sama sekali. Ada orang seperti itu. Bagaimana hukumnya? Saya sudah setahun gak sholat Jumat Pak Ustadz, security, bekerja di negeri ini, ada ternyata seperti itu. Dari mana Ustadz tahu? Dia langsung nanya ke saya. Maka kalau masih bisa pindah ke tempat yang lain, apalah makna duit yang banyak kalau tidak ada barokahnya? Karena kita diajarkan berdoa wa barakatan fir rizqi. Wahai para atasan, para direktur, para pimpinan, kau pemimpin, kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun, kau akan disoal, ditanya, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kiai Sumarno mungkin bisa menambahkan, sebagian dari kita memiliki dalih bahwa mengatakan bekerja pun itu juga ibadah. Artinya sholat pun bisa untuk sesaat ditunda. Nah, ini sering kita pakai dalil seperti ini, Kiai. Sesungguhnya sholat itu adalah afdolul ibadah. Kasab, bekerja dan berusaha adalah merupakan bagian daripada ibadah. Tapi sholat adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-shalah.
Sebab yang pertama kali nanti ditanya oleh Allah di yaumal qiyamah, bukan haji Anda, bukan sedekah kita, bukan lagi zakat kita, bukan lagi penghasilan kita, bukan lagi jabatan kedudukan kita, salat kita yang akan ditanya oleh Allah. Jangankan baru dengan atasan, suami pun ketika datang panggilan salat wajib, suami minta apapun, salat wajib dulu kita penuhi. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tapi kalau salat sunnah, suami yang perlu ya suami dulu. Beda kan? Salat wajib dengan salat sunnah, puasa wajib dengan puasa sunnah. Itu sama suami. Lalu bagaimana dengan atasan? Kalau dengan atasan tinggal pilih, kita mau taat kepada Allah apa taat kepada atasan. Tinggal pilih aja. Hidup ini kan pilihan. Pak, nanti saya lapar. Tahu kita ditanamkan, kata Ustaz Somad. Kalau orang punya keyakinan, punya keimanan, lihat Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah. Ammar bin Yasir mati di atas tiang gantungan. Bilal bin Rabah di zaman Rasul rela dan siap menerima cambukan. Dia seorang budak sahaya, tapi budak yang dimuliakan oleh Allah. Bayangkan Nabi pada waktu Isra wal Mi'raj, Rasul belum sampai ke sorga, terompanya Bilal sudah sampai ke sorga. Kita cuma gara-gara perut najis deh. Baik. Memang tauhid memiliki konsekuensi yang sangat luar biasa, padahal di balik itu Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita harapkan. Kita akan jawab pertanyaan selanjutnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Baik, terima kasih. Pemirsa masih bersama kami Damai Nusaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan berikut akan disampaikan oleh Bapak Sofa yang akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Silakan Bapak Sofa. Maskernya tolong diturunkan biar jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, pertanyaan saya dalam kondisi sekarang itu kan mungkin kalau yang normal-normal aja gitu ya, dalam kondisi normal mungkin membedakan tauhid itu mungkin mudah gitu Ustaz. Tapi dalam kondisi-kondisi yang misalnya dalam keadaan bermasalah atau misalnya dalam keadaan tertekan, itu kan susah sekali itu. Dalam misalnya kalau dilihat dari sekarang kan contoh yang paling terbaru misalnya dengan boneka arwah gitu. Terus kemudian mungkin orang kan kalau normal apaan sih ini. Tapi kan kalau untuk mungkin bagi orang-orang yang mempercayai atau mungkin karena baik. Ya mungkin itu pertanyaannya. Makasih. Luar biasa. Ini pertanyaan luar biasa. Ketika orang kepepet cenderung untuk melakukan kesyirikan kecil-kecilan ini seperti boneka arwah atau jalangkung atau apa begitu Kiai. Silakan Kiai. Pertanyaannya lucu, malu-malu sedap. Memang takut nanya tentang boneka arwah, gitu aja. Saya tadi sempat berbincang dengan Ustaz Somad tentang kondisi yang terjadi era saat sekarang ini. Orang ini kembali ke era jahiliyah. Bahkan under jahiliyah. Orang jahiliyah saja masih punya pemikiran. Tapi kalau orang sekarang benar-benar sudah di under jahiliyah, terlepas yang suka dan tidak suka. Ini layar media umum, tapi saya punya kewajiban menyampaikan tauhid. Saya terlepas Anda suka atau tidak suka, ini adalah kewajiban saya pribadi, kewajiban sebagai tokoh agama, kewajiban seorang ustadz, balighu anni walau ayah. Di dalam tauhid tidak ada kondisi apapun ketika kita mengesahkan Allah. Kita baca saja kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli. Sekarang kenapa kita mau puja-puja itu boneka?
Arwahnya dari mana? Orang dulu saja kita tahun 60-an sudah meninggalkan abad Jaya Langkung. Kenapa sekarang ditumbuhkan kembali dengan teknologi? Kalau saya bicara dengan keterangan-keterangan ayat dan hadis cerita. Bagaimana Nabi Sulaiman yang sudah menguasai jin dan iblis. Mereka sudah kalah dan tunduk. Kenapa sekarang kita mau dibikin tunduk sama iblis? Kalau goblok jangan bego. Sebelah aing kana teh. Daripada miara boneka arwah, anak yatim banyak. Orang miskin bertumbuk. Mari kita bicara Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana adab kita sebagai anak bangsa? Di mana kita hidup di negara Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2 kali sebut sosial. Mana kita sebagai orang Islam diperintahkan dalam akidah kita. Yakin hanya kepada Allah. Awas jangan terjebak dengan dorongan hawa nafsu setan. Wala tatabi'u. Jangan kau ikuti khutwati syaitan. Langkah-langkah setan ini cerdas. Lalu diaplikasikan dengan teknologi. Nah, sekarang terjadi brainwashing. Dicuci pemikiran kita. Gorsusukuk bahasa kerennya. Kalau brainwashing itu bahasa kuno. Bahasa keren gorsusukuk. Menanamkan keraguan. Begitu sudah kita ragu di tengah-tengah kondisi yang labil seperti ini. Maka supaya jangan kita labil, saya ajarkan kepada pemirsa umat Islam seluruhnya. Wabil khusus adalah pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Supaya kita tetap konsisten kondisinya apapun yang terjadi. Silakan orang berlainan akidah, berlainan keyakinan. Lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum. Dia mau melakukan apapun urusannya, tapi kita bagi muslim haram hukumnya miara boneka arwah. Haram. Kalau saya begini teriak nggak apa-apa Mas. Minumnya ada di belakang, Kiai. Saya saking sewot Bu, saya belum dapat kesempatan ngomong tentang boneka arwah. Iya. Kali ini saya ngomong biarinlah. Sudah tegas tadi. Demi menyelamatkan umat. Amal ma'ruf nahi munkar. Bisa saya cuma menyampaikan. Andaikan saya jadi presiden, lain cerita. Itu nanti di lain episode, Kiai. Lain episode. Baik, terima kasih Kiai. Nah, Ustadz Somad, ini masih ada waktu mengomentari tentang peristiwa kesyirikan tadi seperti yang ditegaskan oleh Kiai. Ada yang baru-baru ini sampai menyentuh wilayah hukum yaitu menendang sesajen. Itu mungkin bisa disebut caranya begitu, tapi di lain sisi kita harus menghormati keyakinan atau seperti apa semestinya untuk menyelesaikan kasus seperti ini, Kiai. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik. Apakah kamu umat yang terbaik karena kamu pergi ke Makkah umrohnya sampai 2 kali? Ya. Tapi yang terbaik menurut ayat ini, ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar. Jadi yang dilakukan Kiai tadi begitu berteriak, itu beliau ingin menjadi umat yang terbaik. Ingin nahi munkar. Jadi kepada kita diikat dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebebasan beragama dijamin dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam agama juga kita diajarkan kita tidak urus keyakinan orang. Rakaat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tapi kepada saudara kita sesama muslim maka kita jaga. Nah, bagaimana kita belajar bagaimana ulama dulu? Saya tidak tahu bagaimana di daerah kita masing-masing, lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya. Tapi di tempat kampung halaman saya, kerajaan Melayu namanya Siak Sri Indrapura. Di situ ada mufti. Untuk mengurus negara namanya Sultan Syarif Qasim. Lalu kemudian untuk urusan agama mufti, orang yang mengeluarkan fatwa. Tradisi di kampung halaman kami kalau mau buka kebun di hutan supaya anginnya tidak kemana-mana, maka diletakkanlah kepala kambing untuk supaya jin-jin yang mengatur angin ikut mengatur. Lalu mufti datang, dia tanya,
Ini kepala kambing untuk apa? Kata orang kampung, kepala kambing untuk jin. Kata mufti, kepala kambingnya jangan untuk jin. Darahnya aja dipotong, darahnya dibuang karena najis. Terus kepala kambingnya antar ke rumah. Oh nggak bisa Kiai. Ini kalau kepala kambing nggak kita kasih kepada jin penunggu hutan nanti ngamuk semua. Kita usir dengan apa? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka mereka berzikir di situ, aman. Lalu kemudian itulah asbabun nuzul, sebab musabab kenapa kalau acara kenduri kepala kambingnya untuk kiai. Dimakan sama kiai. Mending dimasak begitu selesai acara makan kambing berkunang-kunang. Lalu yang kiai sekarang menyangka jinnya ngamuk. Padahal kolesterolnya kumat. Terutama bagian sini nih. Baik, terima kasih Ustaz Somad dan insya Allah kita akan lanjut lagi untuk menjawab pertanyaan yang selanjutnya nanti di segmen yang kelima yang akan disampaikan oleh Ibu Shirley. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku. Baik, kita kembali bersama Damen Saku yang mengangkat tema tentang Tauhid. Kita lanjutkan lagi, pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Shirley yang akan dijawab oleh Ustadz Abdul Somad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, saya punya anak yang kebetulan insya Allah sebentar lagi akan perguruan tinggi ya, calon mahasiswi. Nah ini sebagai orang tua kan deg-degan juga ya untuk menjaga ketauhidan itu gimana sih caranya supaya kami sebagai orang tua bisa tetap menjaga gitu untuk meyakinkan anak supaya terjaga tauhidnya. Secara di sana itu kan di luar, apalagi di luar negeri banyak teori atau ideologi baru yang mepet-mepet keluar dari Islam gitu. Nah, gimana caranya supaya yang paling dalam, nasihat yang paling dalam, yang paling nempel, yang paling nusuk untuk dibekali ke anak. Kebetulan anaknya dari sini Ustadz, jadi bisa dengarkan langsung. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Waalaikumsalam. Masya Allah. Silakan Ustaz. Kita diajarkan tauhid, tadi bicara-bicara dengan kiai, dari mulai anak tangga yang pertama aqidatul awam, setelah itu jala'ul afham, di sanawiyah husnul hamidiyah, naik kepada ad-dasuqi ala ummil barahin, berproses, tidak bisa ujuk-ujuk. Lalu kemudian karena keterbatasan pendidikan zaman sekarang, SMP, SMA, dari SD, pendidikan agama, dulu masih ada Quran, hadis, fikih, akidah, sekarang disatukan semua menjadi pendidikan agama Islam. Pendidikan agama menjadi minimalis. Lalu kemudian begitu rentan dengan macam-macam. Tapi alhamdulillah, ketertinggalan di SD, di SMP, beberapa universitas membuat semester 1, semester 2 mesti mondok lagi untuk mengejar ketertinggalan yang kemarin. Jadi usahakan supaya yang di kampusnya ada Ma'had Al-Jami'ah. Ma'had Al-Jami'ah itu pertama kali di UIN Malang. Karena waktu itu rektornya ingin supaya anak-anak ini mengejar masa lalunya yang tertinggal itu. Sehingga dia pernah mondok paling tidak seumur hidupnya. Cari universitas, kampus yang tahun pertamanya mondok, supaya paling tidak 5 pelajaran dia ulang lagi. Akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, tafsir hadis. Supaya dia ulang lagi ngapal, belajar kepada ustadz, belajar kepada kiai. Di samping itu orang tuanya tetap membimbing. Ketika ibu masih sering nelpon, udah sholat nak, jalan dengan siapa, pulang jam berapa, uang yang kemarin gimana, jangan sampai kamu pacaran, jilbabmu mesti panjang. Itu namanya repetan syariah. Kalau masih nanya sering, tapi kalau orang tuanya sudah diam saja. Kemarin anak kamu saya lihat jalan sama orang, biarkan aja. Pulangnya jam 1, subuh juga enggak apa-apa. Maka sesungguhnya musibah sudah terjadi. Ingat, tidak ada batasan usia 18 tahun. Itu hanya batasan orang barat, anak umur 18 tahun orang tua mesti izin masuk dalam Islam, minal mahdi ilal lahdi. Walaupun sudah di kampus universitas, andai dia menikah, lalu setelah menikah suaminya datang, mama, ini ada hadiah untuk mama. Apa hadiahnya? Boneka setan. Kita tidak bisa katakan,
kamu sudah kerja, sudah nikah, bukan urusanku lagi. Maka kita mesti mengatakan ini syirik, akidahmu rusak. Tapi kata Ustadz, aku tidak taat lagi kepada mama. Kan aku sudah punya suami. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Walinya mesti manggil suaminya, bapaknya, kakeknya, abangnya, adik laki-lakinya, adik bapaknya, kakak bapak yang laki-laki. Wali memanggil, suami pengikut setan. Anak kami ini kau dapat bukan di pinggir jalan. Aku melahirkannya meregang nyawa. Aku tidak ingin dia menjadi penghuni neraka jahanam. Dalam akidah tidak ada tawar-menawar, mesti tegas. Kata kiai tadi hasil dialog kami. Ketika kita menyepelekan akidah, la in asyrakta, kalau akidahmu rusak, la yahbatanna amaluka, maka amalmu tak ada maknanya di hadapan Allah. Faja'alna, kami jadikan amalnya itu habaan mansura, seperti debu yang ditiup angin. Kullu amrin dzibalin, semua perbuatan baik kita di dunia ini, dari mulai kita lahir sampai mati, kalau tidak atas nama Allah, fahuwa aqta, maka dia putus, tak bisa dijadikan bekal menghadap Allah. Nak, kau jadi apapun, jadi pengacara, dokter spesialis, polisi dan tentara, menjadi penguasa dan orang kaya, kau mesti pakai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak, maka kau tidak satu server dengan aku. Wallahu a'lam. Nah, Kiai Sumarno, ini berkaitan pertanyaan tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustadz Somad berkaitan dengan pengajaran ketauhidan terhadap anak-anak kita. Nah, terutama seperti Ibu Syarli tadi, seorang mahasiswa atau mahasiswi. Biasanya ketika kita memang memberikan kesempatan pada anak kita untuk memilih pendidikan yang terbaik, sekolah agama yang terbaik, tetapi pada kenyataannya seringkali ketika anak pulang ke rumah dalam dialog, anak ini merasa pintar, lebih pintar. Karena ibu kan di rumah, saya yang kuliah. Jadi justru terjadi perdebatan yang sebenarnya tidak perlu terjadi, Kiai. Anaknya di pesantren begitu, mungkin di Al-Azhar atau dimanapun, ketika pulang justru orang tuanya yang diajari. Nah, ini bagaimana kita menghadapi kondisi seperti ini? Ibu bapak saudara-saudara rahimakumullah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sudah sering terjadi di tengah masyarakat kita. Kadang-kadang kita jadi orang tua menjadi minder sendiri ketika anak kita sudah jauh lebih pandai daripada kita. Tapi ingat, bahwasannya sehebat sepandai apapun seorang anak, dia tidak akan menjadi orang pandai kalau tanpa orang tua. Itu harus dicamkan. Ridallah fi ridal walidain wa syukhtullah fi syukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung bagaimana ridhonya kedua orang tua kita. Dan murkanya Allah juga tergantung bagaimana murkanya orang tua. Etika bangsa kita hari ini, saat ini telah mengalami kemunduran total. Maaf, ini bicara etika. Akibat apa? Akibat kita tanpa lagi mampu memberikan filter kepada anak-anak kita. Dulu di sekolah diajarkan yang namanya budi pekerti. Sekarang sudah tidak ada pelajaran budi pekerti. Ya kan? Makan tuh matematika. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya pandai, tidak punya akhlak, enggak menghargai orang tua. Dalam Al-Quran, enggak boleh kita lakukan zaman orang tua kita. Wa sholat, wa in koma, wa walaupun dia sholat, dia puasa, dia bersedekah, orang haram. Kita kan disuruh ada kesempatan doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pak, Nabi nggak pernah ngaduin orang tuanya kayak macam begitu. Kalau kagak tahu jangan ngomong. Kalau kagak tahu jangan ngomong, asal beleduk doang. Emang lu doang ngaji. Ya. Ini kan ada nih di model-model yang liar-liar kayak model begini. Ya. Kalau Nabi nggak pernah mendoakan, itu ada ayat Al-Quran. Rabbighfirli wali walidayya. Nabi juga baca.
Berarti Nabi saudara membacakan, mendoakan kedua orang tuanya. Kalau sakit jangan geblek. Saya kadang-kadang suka heran, dibentur-benturkan dengan hal-hal yang begini. Sehingga pada akhirnya etika anak kita bukan dibunuh dari luar, dari dalam juga dihancurkan pelan-pelan. Kita bangsa yang beradab, kita bangsa yang beretika, kita bangsa yang memiliki dasar yang kuat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lihat bangsa Arab dengan kita orang Indonesia lebih beretika. Ustaz Somad tahu berapa lama dia di Kairo. Dia pergi ke Jordan. Bahkan dia pergi lagi kemana-mana. Gak usah tanya dengan saya. Tanya aja dengan beliau. Sampai Allah turunkan dalam Al-Quran. Apa? Wal Arab asadu kufran wa nifaqo. Ya. Artinya bukan apa-apa saudara. Kita melihat sekarang. Bangsa kita ini udah mulai terseret. Terbawa dengan gaya-gaya model-model kebarat-baratan. Barat kagak, Melayu hilang. Menang rambut doang dibule-bulein sama anting sebelah. Ini yang terjadi. Badan dicopot-copotin. Baru sekolah tinggi orang tuanya bentak. Orang tuanya disuruh mengajarkan orang tua pun dengan cara yang baik. Dengan cara yang santun. Mudah-mudahan insya Allah saya doakan anak ibu menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima Semuanya kasih. tergantung doa ibu semua. Terima kasih Kiai Sumarno, Ustadz Abdul Somad yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan waktu kita yang sangat singkat dan apa yang kita dengarkan menjadi bahan bagi kita untuk tidak pernah bosan menyempurnakan kualitas keimanan kita yang pada ujungnya adalah pada kualitas ketauhidan kita. Kita akan kembali dengan segmentasi doa selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini. Dan kembali kami ingatkan, selain Anda bisa mengikuti Damai Indonesiaku secara live pada hari Sabtu dan Minggu, Anda juga bisa menyaksikan Damai Indonesiaku siaran tunda, yaitu di hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat yang nanti akan dipandu oleh Ustadz Muhammad Sofyan. Saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku dan pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, mari sama-sama kita munajat, angkat tangan berdoa kepada Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah, ridho dan inayah. Dan moga-moga Allah jadikan kita hamba-hamba yang soleh dan solehah. Dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Astaghfirullahaladzim, falakal hamdi ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bihaqqi kitabikal mubin wa bihaqqi man arsalahu rahmatan lil alamin. Sabbitna ala ta'atika wal yakin waj'alna ya Allah min ibadikas salihin. Nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah wa nas'aluka darajatal aliyah wa fahman zakiyah wa ilman nafi'ah wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna minadh-dhulumati ilan nur. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.